Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Membangun generasi saleh, cerdas, kreatif, mandiri, kokoh tauhidnya, indah akhlaknya, mumpuni keilmuannya, peduli dengan sesama. Full Day School, implementasi kurikulum tematik integratif, yaitu kurikulum 2013 plus ciri khusus Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, menyeimbangkan aspek sikap spiritual, sikap sosial, akademik, dan keterampilan. Kegiatan program guru penggerak mempunyai tugas untuk mensosialisasikan apa yang sudah diprogramkan atau materi yang sudah saya dapatkan dari mulai bulan Oktober ini sampai Desember kemarin. Desember sampai hari ini masih off ya. Insya Allah akan dimulai tanggal 9 akan dilanjut lagi. Karena program guru penggerak itu berlangsung selama 9 bulan. Lumayan. Kemarin juga Bapak Kepala Sekolah juga diundang untuk kegiatan lokakarya. Jadi ada kegiatan lokakarya, kemudian pendampingan itu nanti dari pendamping guru penggerak itu datang ke sekolah. Kemarin sudah 1 kali mengecek apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diaksikan di kelas seperti apa, akan dicek. Kemudian juga pembelajaran melalui LMS gitu. Itu kaitannya dengan tugas yang saya akan sampaikan ke panjenengan, sosialisasi terkait dengan materi calon guru penggerak. Jadi sudah masuk ke modul 1. Modul 1 itu terbagi dari 4 materi, saudara. Terbagi dalam 4 materi. Dan alhamdulillah sudah selesai. Mulai minggu depan masuk ke modul 2. Itu gambarannya. Kemudian secara ini selayang pandang istilahnya. Itu menjadi bagian dari program kementerian kaitannya dengan Merdeka Belajar. Ada banyak sekali. Salah satunya di poin kelima, yaitu program guru penggerak. Ini yang menjadi nanti istilahnya yang langsung kaitannya dengan kurikulum baru. Kalau kurikulum baru kan menyiapkan perangkat-perangkat semuanya. Nah kalau ini langsung yang mengeksekusi di kelas. Kemudian guru penggerak, barangkali ada yang belum besok. Jadi guru penggerak ini apa toh? Guru penggerak sudah memasuki di angkatan ke-6 saja. Jadi ini sudah dibuka untuk angkatan ke-6. Tapi tidak serta-merta kita bisa mendaftar di angkatan 6. Karena itu ada trial-trialnya. Jadi kemarin waktu ada pembukaan guru penggerak 1, angkatan 1 itu Solo pada daftar semua. Ternyata nggak ada yang diterima. Karena Solo belum masuk trialnya. Kemudian Solo kemarin masuk itu di angkatan ke-4. Itu sudah ada plot-plotnya kabupaten mana saja yang bisa ikut seleksi dalam program guru penggerak. Ya, guru penggerak itu pemimpin guru pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan akhir transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu guru penggerak. Kalau saya masih calon, jadi masih pendidikan. Kemudian perannya guru penggerak itu menggerakkan komunitas belajar, rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait dengan pengembangan pembelajaran di peningkatan sekolah. Insya Allah kalau
di PK habit untuk komunitas-komunitas sudah ada klaster dan sebagainya, itu sudah luar biasa, itu sudah menjadi bagian dari peran guru penggerak. Selanjutnya, nah ini perjalanan yang sedikit ini. Kalau hari ini saya masuk di sini, nah di sini di poin 3 ini masih perjalanannya masih panjang, karena masih 9 bulan ya. Jadi ada namanya lokakarya, ini sudah lokakarya perdana sudah, lokakarya 1 sudah. Nah besok selanjutnya akan mengikuti kegiatan lokakarya kedua. Insya Allah dilaksanakan tanggal 12 Februari, hari Sabtu, bersama dengan kegiatan sekolahnya sepertinya. Kemudian akan ada praktik pembelajaran melalui LMS tadi sudah sampaikan, dan juga akan dimonitoring oleh pendamping praktik. Besok tanggal 9 juga termasuk pendampingan yang kedua, akan ada tamu khususnya untuk saya ya, akan melakukan pendampingan praktik di kelas. Insya Allah saya jadwalnya tanggal 9. Seperti itu untuk kegiatan guru penggerak, jadi selama 9 bulan. Jadi targetnya itu ada 4 modul. Nah, saya baru selesai 1 modul. Itu dan tema-temanya sudah ada di sini. Itu tadi saja selain pandang ya, terkait dengan guru penggerak, di monggo saja bisa mengikuti nanti jika ada seleksi di angkatan selanjutnya yang masuk rayon di Surakarta. Yang akan kami sampaikan, akan saya sampaikan itu sebenarnya ada 4 modul. Dari 1 modul ada 4 poin, 1.1 sampai 1.4. Itu pun saya dapatkan satu modul itu sekitar 2 jam, 2 kali 4 8 jam ya. Nah, jadi di sini nanti singkat saja supaya bisa membagi waktu. Yang pertama kaitannya dengan filosofi dasar pemikiran KHD Ki Hajar Dewantoro. Barangkali sudah tidak asing lagi deh kita saja gitu. Ada yang bilang kita selamat Ki Hajar jalan nih. Satu menuntut, yang kedua kodrat anak merdeka dan bermain, yang ketiga pendidikan yang berpihak kepada anak, yang keempat bukan tabula rasa, yang kelima budi pekerti, yang keenam petani dan tukang kebun kehidupan. Yang pertama menuntun. Jadi maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mendapat capaian keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini kutip dari KHD 1936. Kemudian pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak lahir itu sudah punya kodrat nih. Jadi ada kodrat alam sama kodrat zaman. Zaman yang dialami sekarang mungkin beda dengan waktu kita. Kemudian kodrat alam itu berbeda ketika anak yang berada di lingkungan kota dengan di pesisir pantai, di desa, itu pasti berbeda-beda. Nah ini juga tidak asing semboyannya nih. Ing ngaso sunggulodo, di depan memberi contoh, ing madya kamu cakso, di tengah membangun semangat, kemudian tuturi handa, yakni di belakang memberi dorongan, supaya selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai manusia merdeka, manusia yang hidupnya lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Ini
arti dari manusia merdeka. Kemudian beriman adalah salah satu kodrat anak dan pikiran, perasaan, kekuatan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Ini menjadi bagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik merdeka dan bermain. Makanya diharapkan di usia sekolah dasar, usia TK itu banyak pembelajaran yang berkaitan dengan permainan, karena itu menjadi kodrat dari anak. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran tentang menghamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan atau peristiwa yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum selesai, kemudian mendengar tangisnya Asti, putranya yang tiada tintinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Di banyak tugas, kemudian putranya menangis sehingga dianggap itu mengganggu. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang dibiarkan si Asti kecil menangis di balik pembasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pemikirannya. Dia lari secepatnya lalu membuka pintu dan Asti sudah tampak membiru, menggigil kedinginan. Kemudian Suwardi menyesal, sangat menyesal, sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berliur air mata. Terucaplah kata kasih penuh hati, kowe bakale cak mulyake selawase. Artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang akan terjadi, terjadilah. Kak Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Nah, pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Nah, ini munculnya atau tercetusnya pendidikan yang berpihak pada anak. Ini kemudian yang keempat, dasar pendidikan KHD bukan tabula rasa, bukan kertas kosong gitu ya. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, maka tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi dan membentuk untuk menebal garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini yang menjadi pemikiran terkait dengan bukan tabula rasa. Kemudian yang selanjutnya tentang budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kaitannya dengan pendidikan budi pekerti. Nah, kemudian yang selanjutnya ibadah sebagai petani. Ini kata kita mengibaratkan sebagai dokter ya, obatnya apa buat anak. Tapi di sini di Ki Hajar Dewantara ibaratnya sebagai petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi diibaratkan seorang pendidik itu ada sama dengan seorang petani yang bisa memperbaiki kondisi tanah sehingga pertumbuhan jagung itu bisa maksimal, bisa tertuntun lagi. Nah, itu saja materi utama deh. Cepat singkat ya. Kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Kemudian modul 2, 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Singkat juga, nilai ada 5: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Ini semua sudah dilakukan ya teman-teman semua. Kemudian perannya ada 5 juga: menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, juga yang terakhir menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, pertama mandiri, sikap yang tidak selalu tergantung pada orang lain. Guru harus tergerak, tidak sendiri. Guru harus tergerak, merasa bahwa aku sudah memposisikan sebagai guru, maka sebagai guru ya harus tergerak. Kemudian selanjutnya terus bergerak. Kemudian setelah itu, setelah bergerak maka bergerak. Kemudian yang kedua, reflektif, mengevaluasi aktivitas yang telah dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan baik program pembelajaran, proses pembelajaran maupun penilaian. Ini bagian dari nilai guru penggerak tentang reflektif, baik itu proses pembelajaran, proses penilaian maupun program pembelajarannya. Kemudian kolaboratif, sikap kerjasama dan gotong royong atau kerja jamaah antar guru dengan siswa maupun dengan orang tua, itu membangun hubungan sinergis. Ini juga sudah dilakukan di salah ini, sudah luar biasa, kolaboratif. Kemudian inovatif, selalu melakukan aksi nyata dalam memodifikasi maupun menciptakan terkait pembelajaran media belajar dan alat peraga. Tuntutannya harus inovatif. Kemudian terakhir, berpihak pada murid, memiliki kepedulian terhadap bakat, potensi dan minat siswa. Karena perannya satu tadi mendorong kolaborasi, yaitu membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini tadi menyambung yang tadi saya salah nih, adanya apa tadi PTK ya. Nah, ini bisa dilakukan secara kolaboratif. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Ini tentunya juga sudah dilakukan nih. Walaupun tanya bagaimana cara membuat PPT yang baik, merekam dengan program rekam layar seperti itu. Jadi itu sudah menjadi bagian dari mentor untuk rekannya atau guru lain. Kemudian yang ketiga, menggerakkan komunitas praktisi, menggerakkan komunitas untuk rekan guru di sekolah. Banyaknya praktik baik yang bisa dibagikan dalam komunitas tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran untuk guru sejawat. Ini ada klaster ya, jadi klaster IPA dan IPS, IPAS, nah, seperti itu. Ini tentunya juga sudah digalakkan. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Tugas kita semua ya, teman-teman. Pemimpin pembelajaran berarti seorang guru menjadi pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, kemudian proses belajar, kemudian asesmen, pengembangan guru serta komunitas sekolah. Ini juga bagaimana guru memimpin pembelajaran di kelas supaya pembelajaran itu bisa aktif, kreatif dan inovatif. Ini kaitannya dengan komponen-komponen yang perlu disiapkan. Kemudian terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar. Juga tentunya kaitannya dengan karakter. Ini seringkali masih
ada beberapa siswa kita yang diminta untuk maju ke depan atau membaca hasilnya itu masih ragu-ragu ya. Bahkan ketika mengerjakan saja kadang kita masih menjumpai. Kemarin saya juga masih menjumpai yang kelas 5. Waktu mengerjakan TKBB itu begitu saya dekat itu bukunya masih belum. Itu kelas 5. Ya, anak laki-laki malah itu. Ya, jadi ketika digulung, saya agak menjauh dibuka, saya dekat digulung, dikira ditanya apa gitu. Jadi ini peran guru penggerak untuk mewujudkan perlindungan pada murid. Selanjutnya cepat nih. Karena visi guru penggerak, saudara. Kira-kira kalau ditanya visi tentang murid Ustaz Sada, kira-kira punya impian apa Ustaz Sada? Misalnya ingin murid yang senantiasa bertanggung jawab, kemudian mandiri, senang berangkat ke sekolah gitu ya. Lancar baca tulis gitu ya. Oke. Ini yang menjadi petunjuk ya, melengkapi rumpang kaitannya dengan visi Ustaz Sada semuanya. Saya menginginkan murid yang bahagia ketika di sekolah, bahagia ketika pelajaran matematika, bahagia dan betah ketika pelajaran bahasa Arab. Misalkan kayak ini. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah apa kira-kira? Manusia cerdas. Nah, itu bagian dari menciptakan visi. Sekolah saya mengutamakan akhlak, tanggung jawab, karakter gitu ya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa matematika penting. Cocok ya, matematika penting. Kemudian guru di sekolah saya yakin untuk maju bersama. Kemudian terakhir, guru di sekolah saya paham bahwa kebahagiaan itu penting. Oke, ini bagian rumpang yang nanti untuk membantu membuat visi. Kemarin kami juga diminta untuk membuat visi, kemudian mempresentasikan. Nah, kalimat visi tergerak tadi ya, bergerak dan menggerakkan. Kalau sudah tergerak berarti terus melakukan inovasi, melakukan kolaborasi, maka itu sudah dikatakan bergerak. Kalau sudah bergerak terus menggerakkan, nanti mengajak yang lain. Berpihak pada murid melalui kolaborasi, kemandirian, kreatif dan inovatif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah kenal sudah mestinya ya. Nah, terakhir modul 1.4 tentang budaya positif. Ini penting sekali. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cangkang buat memerintah diri sendiri, mendorong, memotivasi diri sendiri. Kalau motivasi itu muncul dari diri sendiri, misalnya akan kuat dan tahan lama, kuat dan tahan lama. Kaitannya dengan merdeka. Pertama budaya positif, kemudian di dalamnya ada lingkungan positif tentunya, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian
Kemudian di dalamnya ada peraturan kelas. Ini yang mendukung tentang budaya positif di sekolah. Nah, ini kemarin saya coba terapkan di kelas 5 untuk saya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada tiga pertanyaan saja. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Keselamatan. Berarti itu kaitannya dengan keyakinan. Kalau nggak pakai helm, bisa tidak selamat. Kalau ada kecelakaan. Yeah. Kemudian nggak pakai helm alasannya karena nanti kena tilang. Itu kaitannya dengan hukuman, aturan ya. Ini berbeda berarti ya. Kemudian mengapa kita memiliki aturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga. Karena nanti kalau ketahuan kan di dendam ya gitu ya. Nah, karena tadi keselamatan juga. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Nah, ini semua kalau kita jawab dengan keyakinan, maka ini nanti motivasinya akan muncul dalam diri. Ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam siswa, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian aturan-aturan. Nah, itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, ini Ustaz saja ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan kesepakatan datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini sifatnya secara umum. Jadi nanti kalau dibuat aturan sama keyakinan akan lebih sedikit keyakinan itu karena sebenarnya secara umum. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi ini tadi terkait dengan keyakinan menghargai guru dan murid saling menyayangi. Jadi ini menghormati dan menyayangi ya. Kami murid yang semangat belajar, sebuah kebutuhan belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman, berarti empati. Nah, ini akan dengan keyakinan itu maka murid-murid akan melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas dengan muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, di sini kan tidak ada yang sifatnya negatif atau larangan atau hukuman ya. Jadi semuanya bersikap keyakinan, yakin. Itu kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelas tentunya. Kemudian semua warga kelas sudah ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan diskusi atau cerak pendapat. Kalau kita namanya kontrak belajar ya. Kontrak belajar. Ini bisa dibuat keyakinan dan dibuat MMT misalnya seperti itu. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Kan setiap semester baru dicek lagi. Ini bisa dikembalikan ke siswa apakah sudah sesuai, apakah sudah melakukan dan sebagainya. Kemarin juga kelas 5 juga sempat
Saya ulang-ulang terus mengingatkan. Dan di sini saya tambahin prokes dan hormati ya Pak Sina. Prokes dan hormati. Itu ya, bisa dibantu saja. Peraturan pertama peraturan, kemudian keyakinan kelas yang dituju apa kira-kira? Tadi Us Agus saja menjawab yang memakai elemen keselamatan ya, yang dituju keselamatan. Kemudian selalu membalikan buku di tempatnya. Yang dituju apa? Saja. Disiplin. Tanggung jawab. Resolusi ya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati ya? Toleransi, menghormati. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Komitmen tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kelasnya biasa Pak. Iya, keselamatan, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Iya, menghormati orang lain, kesadaran. Kemudian menggunakan masker, keselamatan, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di lorong koridor. Ya, keselamatan dan keamanan. Nah, ini keyakinan-keyakinan ini yang dimunculkan. Lebih sifatnya lebih umum gitu nih. Nah, sekarang model disiplin yang berpusat pada murid. Ini kaitannya dengan teori kontrol. Teori kontrol. Ada pendekatan restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini Gosen 96. Jadi penting sekali, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Glasser. Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Bisa orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut: 1. Guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai monitor atau guru sebagai manajer. Kita lihat satu persatu ya. Ketika guru sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu kaitannya dengan hukuman, menghindari hukuman. Kemudian guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian yang dikatakan guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu termasuk guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai membuat siswa atau murid bersalah, merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya itu begini. Ibu kecewa dengan perbuatan. Kemudian kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres ya. Ini membuat orang bersalah. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan apa peraturannya. Jadi semua diarahkan kepada aturan atau keyakinan tersebut.
Kemudian yang paling baik itu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi masalah ini dikembalikan kepada murid, kemudian murid mencari solusi untuk menyelesaikannya. Mungkin insya Allah sudah dilakukan saja semuanya. Jadi ketika murid tidak membawa bekal, kira-kira solusinya apa? Minjam HP-nya Ustaz untuk menelpon. Nah itu kan sudah masalah ini dikembalikan ke anak sehingga anak bisa mencari solusi sendiri. Itu guru sebagai manajer. Kemudian sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian orang yang menjalankan sebagai penghukum. Nah ini yang biasa dikatakan, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah saja. Pasti selalu yang terakhir selesai kamu. Jangan begitu. Kira-kira tidak pernah ya ada ini ya. Nah, hasilnya guru seperti ini sebenarnya percaya hanya ada satu cara yang agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya guru tersebut. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu? Kemudian bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangnya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Pada posisi ini tidak menyakitkan murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, biasanya yang mereka katakan, ayo bantulah demi Ustaz Sada. Ayo ingat ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu membereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya kecewa ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang memungkinkan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Kemudian guru sebagai pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab akan perilaku yang kita awasi. Nah, maka yang biasa diajukan pertanyaan untuk memantau, menunjukkan peraturan, menunjukkan keyakinan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa, jadi menunjukkan terkait dengan aturan. Terakhir, guru sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini sering kita lakukan ya, ya, sebagai manajer. Jadi murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, mampu kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Oke.
Hasilnya maka seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompok yang lebih aman, lebih kuat, lebih nyaman. Mungkin itu saja. Saya singkat, tapi juga ternyata waktunya juga lama. Ada 4 materi di satu modul yang saya sampaikan secara cepat dan mudah-mudahan bisa dipahami, walaupun tidak semuanya gitu, tidaknya bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon dukungannya, mohon doanya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan program guru penggerak ini sampai selesai 9 bulan sampai di bulan Agustus. Dan mudah-mudahan nanti juga banyak manfaatnya untuk sekolah kita, untuk kemajuan dan tentunya di pengelolaan pembelajaran. Itu terima kasih untuk Ustaz Sadah untuk kesempatannya. Mohon maaf banyak kesalahannya. Terima kasih untuk tim humas ya, ada Ustaz Muklis dan Ustadz yang membantu. Oke, maka yang bisa sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.